Salam, selamat berjumpa untuk pertama kali bersama saya di channel YouTube Aga Fitus Ruslim. Pada tahun 1997 atau pada sekitar 24 tahun yang lalu, saya telah mengalami suatu peristiwa yang sangat spesial dalam hidup saya, yaitu mengalami suatu peristiwa penampakan Tuhan berupa cahaya dan panas. Setelah mengalami peristiwa tersebut, pikiran dan perasaan saya langsung berubah secara mendasar. Setiap saat saya hanya memikirkan dan merenungkan tentang keberadaan Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepada saya. Saya langsung menyadari bahwa pikiran dan perasaan saya dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kesaksian akan keberadaannya. Ada dua pertanyaan yang mula-mula saya ajukan sehubungan dengan keberadaan Tuhan yang sangat nyata menampakkan diri kepada saya. Dari dua pertanyaan tersebut, kemudian saya renungkan, dan dengan bimbingan Roh Kudus, pikiran dan hati saya diarahkan untuk menjelaskan setiap pertanyaan itu dengan menggunakan logika dan didukung oleh sains yang berkembang saat ini. Kemudian saya menyimpan semua jawaban di dalam ingatan saya dan tidak terlupakan hingga saat ini. Bagaimanakah bentuk pertanyaan dan refleksi dari pertanyaan tersebut? Silahkan nonton video ini sampai habis. Ketika saya mengajukan pertanyaan yang pertama, pertanyaannya berbunyi sebagai berikut. Mengapa Tuhan itu ada? Atau siapakah yang menciptakan Tuhan? Tiba-tiba di hadapan saya ditunjukkan suatu penglihatan, yaitu berupa hamparan salju berwarna putih bersih yang terbentang luas sampai ke suatu yang tidak terhingga. Lalu saya mendengar suatu suara yang memberikan penjelasan kepada saya bahwa itulah gambaran tentang kebesaran Allah. Bahwa Allah itu maha besar dan tidak terbatas. Sejak awal mula, Allah sudah berada dari dirinya sendiri. Tidak ada yang menciptakan Allah dan tidak ada yang bisa memusnahkan Allah. Allah sudah berada secara mutlak. Lalu suara itu juga memberikan sedikit teguran kepada saya. Berhentilah untuk bertanya seperti itu, sebab pikiran manusia tidak sanggup untuk berpikir tentang terjadinya Allah. Akhirnya saya menjadi agak sedikit takut untuk merenungkan hal itu lagi. Selanjutnya, saya mulai mengajukan pertanyaan yang kedua. Mengapa Allah harus menciptakan segala sesuatu? Atau apa yang menjadi penyebab munculnya gagasan untuk mencipta segala sesuatu dalam diri Allah? Adapun penyebab munculnya gagasan penciptaan dalam diri Allah adalah sebagai berikut. Dalam menjalankan kehidupan ilahi, Allah melaksanakannya sendirian. 3 aspek sentral yang menjadi potensi dalam menjalankan kreativitas Allah
memang sudah ada sejak awal mula, yakni aspek pencipta, aspek penebus, dan aspek penghibur. Demikian juga aspek-aspek lainnya yang tidak terbatas jumlahnya sudah ada sejak awal mula Allah berada, dan semuanya membentuk satu substansi Allah. Sehingga memang sejak awal mula Allah masih bersifat statis, dan seluruh aspek yang terdapat dalam diri Allah masih menyatu untuk membentuk satu substansi Allah saja. Dan Allah masih menutup diri terhadap kondisi di luar diri Allah. Selubung pembungkus diri Allah tertutup rapat terhadap kanan luar. Allah merasakan kenikmatan hidup ilahi dalam situasi dan kondisi penuh kesempurnaan dan hanya dijalankan sendiri oleh Allah. Di satu sisi, perasaan sukacita, kebahagiaan, gairah hidup, kebenaran, keindahan, kebaikan, dan lain-lain. Singkatnya, segala kualitas hidup yang bersifat positif bisa dialami dan dinikmati oleh Allah sendirian. Di sisi lain, kualitas hidup seperti rasa cinta, rasa kasih, rasa adil, dan sejenisnya selalu dirasakan kurang pas atau selalu ada ganjalan ketika Allah sedang merasakan perasaan ini sendirian. Karena rasa seperti ini baru dialami secara sempurna apabila dirasakan bersama-sama atau dilampiaskan pada sesuatu yang berada di luar diri Allah. Dengan demikian, kondisi inilah yang memicu gagasan pencipta dalam diri Allah. Allah menyadari akan kemahakuasaannya bahwa Allah bisa menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu, muncullah gagasan dalam diri Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Yang menjadi tujuan utama penciptaan itu ialah untuk memperoleh suatu makhluk berkehendak bebas yang sejahtera dengan Allah, sehingga dapat melaksanakan dialog cinta dengan Allah. Di suatu sisi, Allah adalah maha sempurna, sedangkan di sisi lain, perasaan kasih Allah selalu mengusik kehidupannya di tengah-tengah situasi kehidupan ilahi yang penuh dengan sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Bila perasaan gembira dan sukacita bisa dialami Allah tanpa kehadiran pribadi lain, maka rasa kasih dan cinta harus membutuhkan pribadi lain sebagai pelampiasannya. Berdasarkan rasa kasih dan cinta inilah Allah rela berkorban untuk menempatkan dirinya berada dalam proses. Risiko terbesar ketika berada dalam proses yakni penderitaan. Hal ini sudah diantisipasi oleh Allah yang nantinya akan terjadi melalui diri putranya Yesus Kristus. Maka
Demi cinta kasih-Nya yang sempurna, Allah berkomitmen untuk mulai menjalani kehidupan ilahinya yang baru, yaitu berlangsung dalam keseluruhan proses-proses penciptaan alam semesta. Langkah awal, Allah berada dalam proses untuk mulai menciptakan segala sesuatu, yakni dengan menjelmakan dirinya menjadi Allah Trinitas. Sebagai orang Kristen, konsep Allah Trinitas merupakan sesuatu konsep yang fundamental dalam kehidupan berimannya kepada Allah. Allah Trinitas memiliki arti satu Allah, tiga pribadi. Allah Trinitas dapat menjadi format bagi terciptanya segala sesuatu. Dapat dianalogikan, apabila kita mau mencetak batu bata, maka kita harus membuat format dari bata itu terlebih dahulu. Demikian juga ketika Allah memiliki rencana untuk menciptakan segala sesuatu, khususnya makhluk hidup yang berkehendak bebas. Dalam hal ini, maka Allah terlebih dahulu membuat formatnya, yaitu dengan menjelmakan dirinya menjadi Allah Tritunggal. Jadi, Allah Tritunggal merupakan format dari ciptaan, khususnya untuk memproduksi makhluk hidup yang berkehendak bebas, yakni manusia. Kesimpulannya, tujuan dari Allah menciptakan manusia adalah satu, untuk mewujudkan rasa kasih, rasa cinta, dan rasa keadilan Allah kepada makhluk yang berkehendak bebas yang berada di luar diri Allah, yakni satu-satunya makhluk yang memiliki kehendak bebas adalah manusia. 2. Memproduksi atau menghasilkan jiwa manusia dengan harus terlebih dahulu lahir ke dunia untuk bertumbuh dan berkembang di dalam tubuh fisik manusia. Dan kalau jiwa itu sudah matang bersamaan dengan tubuh fisik yang telah mengalami proses menua, maka jiwa ini akan berpisah dengan tubuh fisik, dan sebagai konsekuensi dari tindakan Allah ini, jiwa akan mengambil bagian dalam kehidupan ilahi Allah yang penuh dengan suasana damai, bahagia, sukacita, kegembiraan, atau semua kehidupan Allah yang penuh dengan kualitas kebaikan. Dan jiwa akan hidup selama-lamanya bersama Allah dalam kehidupan abadi di surga. Tentang Allah Tritunggal, kami akan membahasnya secara lebih detail pada video-video kami selanjutnya. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam.